Apa engkau tidak malu ya Allah? Engkau yang maha kaya. Oh, kapok kan ya gitu. Coba wali ngono iku coba. Kau nek kepengin dadi wali gendeng ngono iku. Wali kok ditakokno. Wong wali itu ana wong nagih utang lesu. Jangan main-main kalau sama Tuhan. Kalau kalian nagih utang Tuhan kan gini. Ada seorang wali dibikinin masjid oleh pemuda di kampung. Terus dia sholat di situ tiap hari, dia mimpin. Ternyata ada Cina-Cina datang dari kota, ternyata masjidnya masih banyak utang. Tegelnya masih utang, gendengnya masih utang, kayaknya ditagih dia sama Cina-Cina loh. Imam, ini belum bayar, ininya belum bayar. Lah izin deh. Lagi jebol arah-arah ini utang ya masjid. Terus dia karena malu sama pedagang-pedagang, udah tunggu sebentar, jangan main-main kau sama Allah, jangan nagih-nagih kau sama Allah, dibayar kamu nanti, ngono gitu. Allah kok ditagih, pasti dibayar kamu, tapi jangan nagih-nagih kamu. Terus dia masuk masjid, dia berdoa, ya Allah, ini rumahmu masih punya hutang ya Allah. Apa engkau tidak malu ya Allah? Engkau yang maha kaya, masa rumahmu punya hutang? Aku yang hanya penjaga saja malu, masa engkau tidak malu? Bayar hutangmu ya Allah, bayar. Wani kowe ndonga kaya ngono. Wani kowe ning wali sing wani ngono kowe. Dia belum selesai berdoa, ada mobil datang, weng. Terus dia hentikan doanya, dia keluar, orang yang di mobil yang baru dari turun. Imam, bagaimana bikin masjid tidak bilang-bilang kita? Kita kan juga pengen menyumbang, kita juga pengen berkah, kita juga pengen jariah, masa tidak minta kita? Kita kan juga pengen. Jadi ada orang lain yang tidak dimintai sumbangan, marah. Terus si imam, si wali bilang, ya sudah tuh bayar Cina-Cina itu, bayar Cina-Cina. Lu asik dah mas, ngono kuwi. Makanya Anda sama dunia itu jangan terlalu bentoyong gitu. Sudahlah, asiklah sama Allah. Semua syariat itu dasarnya asal usulnya adalah cintamu kepada Allah dan cinta Allah kepadamu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kan begitu. Jadi semua ini asal usulnya Allah mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau memang mereka mencintai aku, cinta loh mas, bukan ketaatan, bukan komitmen, cinta. Kalau kalian memang, kalau mereka memang mencintai aku, ikutlah Muhammad, yang begitu. Jadi kita ini ikut Muhammad karena cinta kepada Allah. Jadi cinta mas, sudahlah, saat temanmu tadi yang penting cinta kepada Allah, gitu loh mas ya. Oke. Boleh saya sebutnya Mbah saja ya? Soalnya banyak kata-kata yang mau masuk dalam jiwa saya, nguturi lah. Itu hukum manusia dan hukum Allah itu jelas beda. Hukumnya Allah itu pasti, hukum manusia itu isu. Saya ini orang Islam di KTP, dan juga Islam menurut orang tua saya inut-inut Islam. Islame tak mantep kenyong koyo opo Islame, aku bingung. Sempet ngapunten bahasane Jawa ya. Islame aku tak, intine aku Islam golek selamat ngono wae lah. Lah dalam pencarian sebuah jati diri, kecintaan kepada Tuhan, Tuhan itu maha suci, tidak seperti makhluknya seperti itu. Kemarin di Rajapan aku kata-kata itu seperti dapat di Rajapan, subhanallahillah, seperti itu, maha suci, tidak seperti makhluknya. Lah di sini saya menggali sholat saya dan juga ibadah saya, menemukan Tuhan saya, pangeran saya. Yang jelas saya Tuhannya ya itu, saya nggak menganggap yang itu yang ada di mana-mana itu bukan Tuhan, itu anggaplah itu kepercayaan orang lain. Saya pangeran saya itu seperti apa? Kadang saya tidak menempat, tidak ya semacam itulah, tidak menemukan kecintaan, hingga saya belajar dalam mencintai Tuhan, melakukan sebuah ritual itu demi mencari kecintaan saya kepada pangeran saya. Belum juga mendapatkan kecintaan saya, paling nyong ngakoni isi alam semesta iki ya ciptaane pangerane nyong iso gitu. Lah pertanyaane nyong, Islame nyong sing golek slamet kaya ngene otoke diridhoi karoan Kanjeng Nabi apa ora Mbah?
Kayak ngono. Satu-satunya yang diterima oleh Allah itu adalah Rasulullah, yang pasti diterima oleh itu Muhammad dan yang disebut Muhammad. Misalnya Abu Bakar, Umar. Lah gue salah urip saiki. Mbok gue biar nang Mekah. Njur melu-melu nimbake pemijeti kan sikile Kanjeng Nabi ben gue dijamin swargane. Kan beberapa sahabat dijamin surganya oleh Rasulullah. Jadi itu yang pasti. Selain itu, biar Imam Syafi'i, biar Buya Hamka, biar Ketua MUI, biar Imam Khomeini, biar siapa saja posisinya sama dengan kamu, belum tentu diterima. Ayo piye? Dan tidak penting itu. Bingung Diterima apa ora trima ora penting. Seto. Gitu. Ojo dadi Nabi Musa lho kowe. Tenang sih. Tenang sih. Nek aku bocorke kapal didelok sik kok bocorke kapal aja takon sik. Ngono. Nek aku nguntir gulune cah cilik meneng sik piye ya? Ngono. Aja langsung takon. Kowe engko ayo takon pisah meneh aku ngene. Hadza firaqun baini wa bain. Inilah saat perpisahan aku dengan engkau. Ya, meneng ya. Dan itu tidak penting, ngono toh? Dipotong misalnya ke YouTube. Wah, menurut M Hari Allah tidak penting. Ngono. Ayo kono lebokno kono. Tak karepmu kono, ayo. Engko nek cangkemmu pedhot aja sambat aku. Ngene lho Mas, kamu itu tidak usah sibuk mencari ridho Allah, meminta ridho Allah. Kamunya yang harus terus menerus ridho sama Allah. Rodiyatan, bukan mardiyatan, rodiyah. Kamu yang harus memastikan setiap saat ridho kepada apapun saja yang Allah tentukan untukku. Kamu ridho, efeknya pasti diridhoi. Masa ya Allah ridhoilah aku, ridho jaluk tok kon dhewe gak ridho. Kan begitu? Bener nggak logikanya? Ayo takon meneh. Bener nggak? Jadi jangan sibuk memohon ridho Allah. Habiskan waktumu untuk meridhoinya. Sudah pasti kalau engkau ridho Allah meridhoimu, kan begitu. Jadi kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Loh, radiyatan sik baru. Lah kamu itu sibuk mardiyah. Lo mardiyah wis rabi ket biyen ya. Jadi kamu tempuh radiyatan dulu. Kamu akan mendapat efek mardiyah gitu. Jelas ya sekarang? Ayo Bi, ayo. Oke, udah habis pertanyaannya. Oh, miskin tadi tak tambahin. Kamu tahu nggak Rasulullah ditawari melalui Jibril. Jibril bilang sama Muhammad, kalau dia mau jadi raja yang kaya raya seperti kakeknya Sulaiman alaihissalam, untuk menjadi mulkan Nabi, ya, raja yang kaya raya, maka wahai Jibril, siapkan semua infrastrukturnya. Kemudian Jibril membuat gunung emas di antara Madinah dan Mekah, dan sampai sekarang masih ada di pagar itu. Itu stok terakhir Arab Saudi yang akan bangkrut sebelum 3 tahun yang akan datang. Ya, itu Jibril yang bikin untuk Muhammad, untuk menawarkan kepada Muhammad, kalau engkau mau menjadi raja yang kaya raya seperti kakekmu Sulaiman, Allah menyiapkan semuanya. Maka semua tambang minyak, kubangan Zam-Zam yang masih berumur sekitar 300 miliar tahun lagi dan tidak akan kering, itu ditaruh di situ untuk Muhammad supaya dia kaya raya. Tapi Muhammad menjawab, la ya Allah, biarkan aku, kalau aku diperkenankan, aku memilih menjadi abdan nabi, ya, biarlah aku menjadi nabi yang jelata, nabi yang papa, nabi yang miskin, sebagaimana umatku yang umumnya juga miskin. Biarlah aku berpakaian sebagaimana umatku yang paling miskin berpakaian. Biarlah aku makan sekadar sama dengan
orang-orang yang paling miskin dari umatku, kan gitu. Bener nggak itu? Jadi miskin itu baik. Pendapat saya, miskin itu baik. Sama dengan lapar itu baik. Lapar itu paling baik. Jangan sampai kenyang. Saya itu hampir tiap hari saya membiarkan diri saya lapar. Nanti kalau sudah mulai ini sudah akan menuju titik mulai akan tidak sehat, saya makan dikit. Prinsipnya ganjel tok. Kalau saya misalnya mau makan satu piring dengan lauk apa, saya coba anu wae, risoles siji apa tempe loro, terus aku ngombe sing akeh. Kalau sudah cukup untuk menjaga kesehatanku, aku tidak makan yang lainnya. Gitu loh Mas. Saya tiap hari menjaga seperti itu. Jadi saya sangat sedikit makan, saya sangat sedikit tidur. Gitu loh Mas. Itu namanya hidup secara miskin tadi itu. Saya tidak pernah melampiaskan apa-apa. Untuk apa aku melampiaskan? Aku sudah punya istri Novia. Apa yang akan aku lampiaskan lagi? Dunia sudah tidak menarik bagiku.